Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalisatu, untuk bagian yang ketiga, mura'atu waqtil jima'i ay waqtil ilaji. Kita harus menjaga waktu saat kita melakukan berhubungan intim. Caranya adalah bita'widhi, kita membaca dulu ta'awudz, wat tasmiyati, kemudian kita membaca basmalah. Wa hakiz zakari bijawani bil farji, kemudian sang suami bisa menggosok-gosokkan kemaluan suaminya gitu ya ke dinding farji sang istrinya. Wa ghamzil sadiyaini, kemudian sang suami bisa meremas-remas ke bagian dada sang istrinya, wa nahwi dzalika, ataupun apalah selain dari itu gitu ya. Mimma yuharriku syahwataha, sehingga bisa membangkitkan syahwat kepada sang istrinya. Wa ammal lati fi halil jima'i, adapun ada tiga ketika kita mau melakukan maksudnya ketika melakukan berhubungan intim. Fa awwaluha kaunul jahdi, pertama-tama itu harus diusahakan dilakukan dengan tenang ataupun dengan pelan-pelan. Biriyadatin fi sumtin wa tarafuqin, dan diusahakan tidak banyak bicara yang tidak perlu. Nah, mungkin referensinya segini dulu ya yang akan saya bacakan. Nah, ini sih masih berhubungan di video saya yang sebelumnya ya. Jadi di video sebelumnya saya menerangkan adab-adaban melakukan berhubungan intim. Nah, sekarang ingin menerangkan yang ketiga. Yang ketiga yaitu adalah kita harus menjaga akan waktu ketika kita melakukan berhubungan intim. Yang ditekankan oleh ulama, jangan lupa sebelum kita melakukan berhubungan intim bagi suami dan juga istrinya harus membaca dulu ta'awudz, kemudian membaca basmalah. Karena kan berhubungan intim itu merupakan ibadah yang mana besar sekali manfaatnya. Sehingga jangan sampai iblis ataupun syaitan mengikuti akan ibadah kita seperti itu ya. Sehingga bacalah dulu ta'awudz, baca dulu basmalah ya, agar syaitan iblisnya nggak ikut berhubungan intim dengan kita. Nah, kemudian setelah itu baru tuh suaminya boleh beraksi membangkitkan gairah-gairah syahwat sang istrinya. Tadi dikatakan ya bisa meremas-remas dulu dadanya ataupun apapun itulah yang bisa meningkatkan gairah syahwat sang istrinya. Tetapi di sini saya tidak akan menitik beratkan membahas lebih dalam tentang hal itu. Karena tadi ada kalimat selanjutnya bahwa ada tiga hal ketika kita melakukan berhubungan intim. Berarti ini ketika ya melakukan berhubungan intim ada tiga hal yang penting. Yang pertama itu adalah ketika kita melakukan berhubungan intim, diusahakan lakukanlah dengan pelan-pelan ya, dengan tenang. Agar apa? Agar kita itu benar-benar bisa menikmati per detiknya, per menitnya gitu ya. Bisa menikmati dengan indah dengan suami kita. Kemudian ketika kita sedang melakukan berhubungan intim, jangan banyak bicara yang tidak perlu. Harus dibawa garis bawahi yang tidak perlu. Jangan banyak bicara. Nah, mungkin saya akan lebih memperjelas akan kutipan biriyadatin fi sumtin wa tarafukin. Jangan banyak bicara itu. Karena kalau bagi wanita itu kesulitan kalau dilarang jangan banyak bicara. Kenapa? Karena wanita itu senang bicara. Kenapa? Ya memang seperti itulah Allah ciptakan wanita itu perharinya beda dengan laki-laki. Kosakata wanita itu akan lebih banyak dibicarakan daripada wanita. Sehingga para suami jika istrinya itu senang bicara gak perlu dilarang juga. Memang kodratnya wanita itu seperti itu ya. Nah, kenapa kok kodrat wanita itu seperti itu? Karena Allah ciptakan pada kita kan ada otak gitu ya. Nah, ada otak kanan dan juga ada otak kiri. Itu beda antara laki-laki dan juga wanita, itu beda. Nah, di antara otak kanan ke otak itu kan nyambung gitu ya. Nah, berhubungan maksudnya nyambung itu jadi berhubungan. Nah, dihubungkannya itu adalah oleh ada saraf-saraf kecil gitu ya untuk menghubungkan antara otak kanan dengan otak kiri yang dinamakan dengan corpus callosum. Nah, corpus callosum pada laki-laki itu lebih tipis daripada wanita. Sedangkan corpus callosum pada wanita itu lebih tebal daripada laki-laki. Artinya, karena yang laki-laki itu lebih tebal, sehingga laki-laki itu dalam melakukan suatu hal itu akan lebih cenderung fokus. Itulah laki-laki.
Nah, karena lebih tipis juga, laki-laki itu hanya bisa dapat melakukan satu hal dalam satu waktu itu, biasanya hanya dapat melakukan satu hal ataupun satu pekerjaan saja. Ya, berbeda dengan wanita. Kalau wanita di dalam satu waktu bisa melakukan beberapa hal. Nah, itulah kelebihan wanita. Kok saya jadi nyambung ke sini nih nerakanya, kan ini nanti akan nyambung juga sih ke berhubungan intim gitu ya. Saya terangin dulu dari awal biar paham gitu ya. Nah, saya kasih contoh deh. Misalkan gini ya. Misalkan laki-laki itu lagi fokus gitu ya. Misalkan lagi fokus nonton TV kayak nonton bola gitu ya. Ataupun lagi fokus ngebenerin sepeda anaknya gitu ya. Lagi fokus ke suatu pekerjaan. Nah, ketika suami itu udah fokus ke suatu pekerjaan, misalkan kita tuh istrinya tuh manggil nih ke suami kita. Kadang suami kita panggil itu gak dapat denger. Kenapa gak dapat dengar? Karena memang lagi fokus akan hal yang sedang dia lakukannya itu. Ketika sang istrinya manggil, kok gak denger juga ya suami saya, gak kedengeran kali. Manggil lo yang kedua kali, masih gak kedengeran juga. Kesel tuh kan sang istri, udah manggil yang ketiga kali, nadanya itu semakin keras. Sang istri manggil sang suaminya gitu. Akhirnya terdengar juga oleh sang suaminya sambil menoleh ke istrinya, dan hati sang suaminya berkata, kenapa ya istri saya kalau manggil saya itu gak bisa pelan? Kok nadanya selalu tinggi aja? Nah itu karena itu gak paham ilmunya gitu. Padahal suaminya manggil dengan nada keras udah merasa kesel juga. Kenapa gak noleh-noleh juga? Nah istri juga yang gak terlalu paham juga. Nah maka bagi para istri, kalau misalkan sang suami itu lagi fokus ke suatu hal, kalau enggak denger, itu harus dimaklumi, memang benar itu gak dengar. Jadi lebih baik sang istri mendekati sang suami kita, kemudian misalkan menepuk dadanya, menepuk ini gitu ya. Maka nanti suaminya akan menoleh, ada apa? Jadi kan gak akan ada kesalahpahaman antara suami dan juga istrinya kan. Nah, begitu juga istri. Istri itu bisa, atau perempuan itu bisa melakukan beberapa hal dalam satu waktu. Misal nih, istrinya itu lagi masak. Kemudian punya anak kecil, anak kecilnya tuh bangun gitu ya, kemudian digendong tuh anaknya ya, kemudian digendong anaknya, tapi tetap aja masak itu dilanjutin. Berarti ada dua hal yang dilakukan kan, sambil masak sambil ngegendong anaknya. Misalkan anaknya yang kurang dari 2 tahun, masih netek gitu ya, netek tuh sama ibunya gitu ya, berarti ada 3 hal yang dilakukan, sambil masak, sambil netek, sambil gendong. Udah itu ada telepon, bahkan bisa sampai ngangkat telepon, yang kanan masak, yang kiri ngangkat telepon, yang di sini sambil netek anaknya. Nah begitulah kenapa bisa wanita melakukan dalam satu waktu melakukan beberapa hal, karena Allah ciptakan korpus kolosum pada wanita itu lebih tebal daripada wanita. Semuanya pasti ada hikmahnya. Nah kemudian apa yang saya hubungkan akan melakukan berhubungan intim, begini ya, kan tadi laki-laki itu gak terlalu senang untuk banyak bicara. Sedangkan bagi wanita ketika suami ingin mengajak, ini sebelum melakukan berhubungan intim ya. Sedangkan bagi wanita, suami banyak berkata-kata rayuan ataupun kata cinta ataupun kata kasih sayang, bagi sang istri itu sangat diperlukan sekali. Untuk apa? Agar untuk membangkitkan gairah syahwat sang istrinya. Terbalik, sedangkan bagi sang suami itu gak terlalu senang untuk mengeluarkan banyak kata-kata yang gimana gitu ya, karena itu udah fokus mau ke sana gitu. Itu beda banget kan, wanita dan juga laki-laki. Nah oleh karena itu kita tuh harus paham dulu dari awal, agar apa? Agar tidak timbul kesalahpahaman gitu. Karena kalau misalkan wanita yang gak paham, suami yang gak banyak ngomong, kira-kira berarti suaminya gak terlalu senang atau ya berpikir negatif lah ke suaminya. Nah maka di sini kita itu perlu belajar. Untuk suami, coba belajarlah, walaupun suami itu tahu gak terlalu senang banyak bicara, tetapi setidaknya belajarlah untuk membangkitkan gairah sang istri. Maka suami sebelum melakukan berhubungan intim, belajar untuk banyak berkata-kata, kata-kata cinta, kata-kata rayuan, kata-kata kasih sayang, ataupun kata-kata ngobrol biasa sekira-kira bisa menyamankan sang istri sehingga bisa menggairahkan syahwat sang istri, maka itu adalah hal yang sangat diperlukan. Jadi bagi suami yang sebelumnya nggak paham, coba belajar mulai dari sekarang agar istri kita senang ya, agar gairahnya semakin memuncak. Nah kalau untuk
istri tipsnya apa? Kalau untuk istri tipsnya itu adalah ketika melakukan berhubungan intim, ini lagi berhubungan intimnya, jangan banyak bicara, apalagi bicara yang tidak penting. Apakah boleh mengeluarkan vokal? Itu boleh sekali. Bagi sang istri boleh mengeluarkan vokal, huruf vokal aja, misalkan gitu ya, atau i gitu ya, atau u ataupun e gitu ya. Paham ya maksudnya di sini kan? Misalkan nih, saya terangin takut nggak terlalu paham. Misalkan ketika sang istri melakukan berhubungan intim, kemudian sang istri itu udah mulai udah mulai enak-enaknya gitu ya, berhubungan dengan suami. Justru hal ini sangat disenangi oleh suami kita, ya. Perlu digarisbawahi, hal ini justru sangat senang sekali didengar oleh suami kita. Misalkan kita mendesah gitu ya, misalkan kita mengucapkan gitu, ucapkan ih itu gimana aja deh. Karena itu kan mengeluarkan kata-kata itu memang refleks gitu ya, karena memang itu dari kenikmatan yang kita alami seperti itu. Nah, kalau mengeluarkan kata-kata seperti itu enggak apa-apa, justru suami akan merasa senang gitu. Jadi yang tidak diperbolehkan, yang barusan dikutip oleh ulama di sini adalah jangan sampai ketika kita melakukan berhubungan intim mengeluarkan kata-kata yang tidak dianggap penting untuk hubungan itu, seperti itu gitu. Sekali lagi, karena korpus kolosum pada laki-laki itu lebih tipis sehingga laki-laki itu lebih fokus dan tidak terlalu senang banyak berkata, sedangkan korpus kolosum pada wanita itu adalah lebih tebal sehingga wanita bisa melakukan beberapa hal di dalam satu waktu. Kemudian gini nih, karena laki-laki itu fokus gitu ya, fokus apa yang ada di hadapannya. Misalkan ada suami yang mempunyai istri 2, istri 3 gitu ya. Nah, ketika suami sedang berhubungan dengan istri yang ke-1, istri yang ke-1 itu jangan cemburu, jangan-jangan sedang melakukan berhubungan dengan kita, misalkan lagi membayangin berhubungan dengan istri yang kedua. Nggak perlu cemburu seperti itu ya, karena laki-laki itu fokus. Jadi ketika sang suami sedang berhubungan dengan wanita yang ke-1, jangan berpikir dia sedang membayangkan wanita yang istri yang satunya lagi, karena itu sedang fokus. Jadi kalau udah ada di depannya, ya udah, laki-laki itu akan fokus ke depan gitu ya. Apa yang ada di depan matanya gitu. Nah, seperti itu. Jadi untuk para wanita yang suaminya punya beberapa istri gitu ya, jadi nggak perlu cemburu akan istri yang kedua dan istri yang ketiga, karena laki-laki itu akan lebih cenderung fokus apa hal yang sedang dia lakukannya. Begitu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diambil hikmahnya, bisa diambil manfaatnya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya masih di dalam kitab pengkajian Fathul Rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ahsanul jima'i, dan yang paling bagusnya kita melakukan berhubungan intim ma yuqibuhu nasyatun, setelahnya itu akan terdapat rasa giat di badan. Wa thayyibun nafsin, dan puasnya hati kita. Wa baqi sahwatin, dan akan masih terdapat rasa sisa syahwat. Wa syarruhu ma yuqibuhu, tetapi kalau melakukan berhubungan intimnya yang tidak baik, ra'datun wa dayqu nafsin, maka badannya itu akan merasa sesak gitu di dadanya dan bahkan bisa agak menggigil gitu badannya. Wa mautu a'dha'in wa ghisyanun, dan akan serasa mati gitu ya anggota badannya dan agak pusing-pusing di kepalanya. Wa bughdu syahsil mankuhi, dan akan terdapat rasa benci kepada pasangannya. Fa in kana mahbuban, walaupun sang istri ataupun sang suami yang dia cintai. Fa hadzal qadru kafin fi tadbiril aslahi minal jima'i. Ini tadi cukuplah sebagai cara yang paling bagus di dalam kita melakukan berhubungan intim.
Nah, jadi di sini dikatakan yang diterangkan itu cirinya kalau kita bagusnya melakukan berhubungan intim itu hati kita sesudahnya itu akan merasa puas. Bahkan masih terdapat rasa sisa-sisa syahwat setelah kita melakukan berhubungan intim. Badan kita akan terasa giat, maksudnya akan terasa lebih seger lah gitu ya. Berbeda dengan yang melakukan berhubungan intimnya yang kurang tepat ataupun yang kurang baik lah begitu ya. Justru dadanya itu akan merasa sesak. Biasanya sih karena merasa sesak itu karena enggak mencapai akan suatu kenikmatan sih biasanya. Sehingga enggak ada rasa puas di dalam hati. Bahkan bisa saja di sini dikatakan oleh ulama, bahkan bisa menimbulkan rasa benci kepada pasangan kita. Artinya bisa saja sang istrinya merasa benci kepada suaminya, ataupun suaminya kepada istrinya, walaupun pasangan kita itu pasangan yang sangat kita cintai. Seperti itu. Ya kalau keterangannya sih simpel juga ya, yang udah diterangkan, ya begitulah. Kalau cirinya tandanya yang baik dan tandanya yang kurang baik. Nah kemudian kita tuh berpikir kalau begitu bagaimana agar berhubungan intim kita itu baik, yang gimana gitu kan. Pasti kan ada juga nih yang bertanya kalau saya udah paham nih yang baik itu nanti tandanya seperti itu. Nah kalau gitu kita itu pengen melakukan hubungan intim yang baik itu bagaimana? Seperti itu. Nah berarti kita itu harus memahami dulu akan perbedaan laki-laki dan juga perbedaan perempuan. Karena kan kita melakukan berhubungan intim antara suami dan juga istri. Nah, saya sudah sering nerangin kan, kalau wanita itu lebih besar dominan ke emosionalnya, ke hatinya. Sedangkan kalau laki-laki itu lebih besar dominan ke akalnya, gitu ya. Berarti itu udah beda. Di dalam melakukan berhubungan intim pun tentu saja berbeda. Di dalam melakukan bercinta ataupun di dalam melakukan berhubungan intim gitu ya, yang diinginkan oleh wanita ini saya langsung spesifik ke ngobrolin masalah seks gitu ya, atau langsung ke hubungan masalah intim gitu ya. Kalau yang diinginkan oleh wanita itu adalah ingin dirasakan dulu ataupun ingin diberi dulu rasa cinta dari pasangannya. Baru kalau sang istri itu udah merasa dapatkan rasa cinta, rasa kasih sayang dari sang suami, baru sang istri itu mau melakukan berhubungan intim. Tapi kalau seorang laki-laki itu berbeda. Kalau laki-laki itu karena lebih dominan kepada akalnya, kepada pikirannya. Jadi kalau mau melakukan apapun itu, laki-laki itu biasanya lebih fokus. Jadi kalau misalkan laki-laki pengen melakukan berhubungan intim, ya udah, gak banyak basa-basi, saya ingin melakukan berhubungan intim. Seperti itu. Jika sudah melakukan berhubungan intim, suami itu udah orgasme, baru sang suami itu baru bisa memberikan cinta kepada kita. Beda kan? Kalau sang istri itu pengen dapat cinta dulu, baru udah dapat cinta, baru sang istri itu ada gairah untuk melakukan hubungan seksualitas. Tetapi kalau suami itu terbalik. Kalau suami itu kalau pengen melakukan berhubungan intim, ya melakukan berhubungan intim dulu. Udah itu baru sang suami bisa memberikan rasa cinta dan rasa kasih sayang kepada kita, kepada istrinya. Kenapa laki-laki itu seperti itu? Karena anatomi hipotalamus di laki-laki itu 2% setengah maksud saya 2% setengahnya itu lebih lebar gitu yang ada di otaknya itu daripada perempuan gitu. Kenapa laki-laki seperti itu? Ya karena oleh Allah diciptakannya seperti itu. Berarti menurut Allah itu lebih maslahat. Kenapa? Karena laki-laki itu bebannya itu lebih banyak, bebannya itu lebih besar daripada kita seorang perempuan. Laki-laki itu yang berkewajiban untuk ibu bapaknya, ya itu kan kewajiban laki-laki untuk menafkahi ataupun mengurus ibu bapaknya. Kemudian sang suami itu juga berkewajiban di dunia dan juga nanti di akhirat
kepada istrinya. Jadi kalau misalkan istrinya itu enggak paham soal ibadah yang berhubungan dengan keseharian yang dipakai oleh sang istri, misalkan contoh tentang bab haid gitu ya. Kalau enggak ngerti sholat ya tentang sholat, artinya tentang ibadah lah yang berhubungan dilakukan untuk kewajibannya sehari-hari. Itu kewajiban siapa? Itu kewajiban suami. Kemudian suami juga kan mempunyai anak. Itu kewajiban siapa? Ya sebenarnya sih kewajiban ibunya dan juga kewajiban suaminya sebenarnya. Tetapi kan berarti kalau begitu tanggung jawab suami itu lebih banyak daripada tanggung jawab seorang istri. Seperti itu. Karena itulah Allah memberikan akalnya itu lebih banyak, lebih condong ke akalnya itu lebih banyak daripada perempuan. Seperti itu. Begitu. Sehingga karena hinopolamusnya itu lebih tebal seperti itu, jadi kan wajar kalau misalkan suami itu lebih banyak kepenatan, lebih banyak kepusingan gitu, sehingga sang suami itu ingin pembebasan ketegangan, kepenatan yang ada di dalam dirinya. Dengan apa? Yaitu suami itu ingin orgasme, artinya ingin melakukan hubungan intim sampai dia orgasme, sampai dia mendapatkan kenikmatan itu. Sehingga setelah sang suami melakukan hubungan intim, setelah orgasme suaminya, maka badannya itu akan lebih rileks dan pikirannya pun akan kembali normal lah istilahnya seperti itu. Jadi karena banyak kepenatan di dalam otaknya, jadi bagaimana sang suami mau memberikan rasa perhatian yang lebih, memberikan rasa cinta, rasa kasih sayang kita kepada kita lebih, seperti itu. Jadi wajar deh kalau misalkan kita lihat suami yang udah pulang kerja gitu ya, yang gak terlalu banyak ngobrol, yang gak terlalu banyak senyum, itu harus diwajari begitu wahai para istri gitu ya. Karena wajar saja dia kan udah bekerja seharian yang penuh dengan kelelahan, kecapean, kepenatan, sehingga udah konsentrasi itu udah mulai terlalu nggak fokus. Jadi wajar kalau laki-laki seperti itu. Nah oleh karena itu justru sang istri itu harus membantu kepada suaminya untuk menghilangkan kepenatan-kepenatan itu. Jadi kalau misalkan suami pengen gitu kepada kita, harusnya kita sebagai sang istri harusnya tuh lebih bersemangat gitu ya. Kenapa kita harus lebih bersemangat? Agar kita membantu kepada suami kita untuk menghilangkan kepenatan-kepenatan itu begitu. Sehingga itu untungnya juga nanti akan dapat buat kita gitu ya, karena kalau udah hilang penatnya, nah maka akan lebih mudah suami itu mengekspresikan rasa cinta dan rasa kasih sayangnya itu kepada kita, seperti itu ya. Nah jadi ini harus dipahami ya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kalau untuk sang istri ataupun perempuan itu justru terbalik. Kalau sang istri itu pengen dibangun dulu rasa ketegangannya itu dengan jalan yang panjang dan juga persyaratan yang banyak. Benar. Ini bukan menurut saya sih, ini menurut psikolog itu seperti itu gitu. Dan memang dirasakan gitu oleh banyak wanita ya seperti itu gitu ya. Jadi kalau pengen sang istri itu rasa gairahnya itu lebih memuncak, itu banyak syaratnya. Kalau perempuan itu pengen disayang-sayang dulu, pengen diulus-ulus dulu, pengen dipuji-puji dulu gitu ya, pengen diberikan rasa empati dulu gitu ya. Pokoknya banyak gitu ya. Bahkan terkadang pengen dipijit-pijit dulu gitu badannya. Artinya yang benar-benar santai, yang benar-benar menimbulkan rasa suami itu terasa oleh sang istrinya itu benar-benar sayang gitu. Nah baru itu akan bangkit gitu rasa gairah di dalam sang istri gitu ya. Jadi kalau misalkan merayu itu gak apa-apa, sang istri digombalin gitu ya sama suaminya, walaupun digombalin itu senang-senang aja gitu ya, dipuji-puji senang-senang aja gitu ya. Bahkan misalkan ada ngegombal sambil sedikit nyanyi-nyanyian gitu ya, sang suaminya itu istri itu akan senang seperti itu. Berarti kan yang diinginkan oleh sang istri sebenarnya itu masih banyak gitu persyaratan yang lainnya sih sebenarnya gitu ya. Nah, yang lebih spesifiknya lah kesana lah gitu yang saya sampaikan. Dan dengan waktu yang cukup agak panjang juga gitu. Kalau biasanya kalau suami pengen ya to the point aja gitu. Kalau istri itu biasanya agak sulit juga kalau langsung to the point seperti itu. Kecuali kalau memang betul sang istrinya itu sama suami kebetulan waktu itu memang benar-benar hormonnya lagi benar-benar memuncak. Baru nah itu gak terlalu sulit. Tapi kalau gak terlalu hormonnya lagi memuncak, sang istri ya begitulah gitu ya. Harus ada usaha yang lebih keras gitu ya. Kalau pengen nanti berhubungan intimnya itu kualitas seperti itu. Nah,
Jadi begitulah kalau yang diinginkan sang istri gitu, beda sama sang suami. Kalau untuk merangsang suami itu mudah banget gitu ya, mudah banget. Cuman satu, apa? Kalau misalkan suami kita lagi nonton TV, kita panggil aja sama istrinya, Mas sini gitu ya, langsung ajak ke kamar. Maaf gitu ya kalau ada saya mengeluarkan kata yang gak kurang pantas gitu ucapkan, udah istrinya cukup aja bertelanjang. Ataupun gak bertelanjang juga, istrinya misalkan memakai pakaian yang sangat menerawang sekali, udah istrinya suaminya gak akan sulit, itu akan bangun dengan sendirinya gitu. Jadi sesimpel itu kalau untuk suami, tapi kalau untuk sang istri itu agak cukup panjang dengan waktu yang panjang. Artinya dengan waktu yang cukup panjang, misalkan nih saya beri contoh gitu ya, suaminya itu udah pengen nih waktu siang hari, misalkan suaminya lagi kerja, kan bisa misalkan suaminya itu menelpon istrinya ataupun nge-WA istrinya dengan kata-kata yang lebih menjorok ke yang erotis gitu ya. Artinya si sang istri itu udah paham, udah ngasih kode nih gitu. Ataupun misalkan lagi istrinya yang suaminya yang ada di rumah gitu ya, misalkan istrinya yang lagi masak gitu sama suaminya didekap di belakang membisikkan kata-kata yang gimana gitu, itu udah membangun gitu ya untuk sang istrinya agar terbangkit rasa gairah kepada sang istrinya. Hal-hal yang kecil seperti itu bagi sang istri itu adalah sangat penting sekali, karena wanita membutuhkan waktu yang cukup panjang dan persyaratan yang banyak. Baru jika suami itu udah memahami apa yang diinginkan istri dan istri udah memahami apa yang diinginkan suami, insya Allah di dalam melakukan berhubungan intimnya akan berkualitas gitu ya, sehingga nanti akan mendapatkan faidah ataupun manfaat apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sangat membantu dan sangat bermanfaat sekali, terutama bagi pasangan suami istri, agar kita lebih harmonis menjadi keluarga yang mawaddah, warahmah dan sakinah. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.